Bab 3658. Pria tampan. Chaos Poison Lord langsung menjadi nama yang familiar di medan perang semua ras, dan semua orang iri pada individu beruntung ini. Lagi pula, meskipun buah Chaos sangat kuat, tidak semua orang yang memakannya bisa langsung mencapai alam mulia. Buah racun jiwa yang berbeda secara alami memiliki efek yang berbeda pula. Namun, tak seorang pun menduga bahwa buah Chaos yang dimakan Chaos Poison Lord, meskipun kuat, juga mengandung racun yang unik. Selain memungkinkannya mencapai terobosan dalam kultivasinya, buah Chaos juga memungkinkan racun tersebut meresap ke dalam tubuhnya, membuatnya mustahil untuk dikeluarkan. Chaos Poison Lord, yang dulunya tampan, berubah total oleh racun buah Chaos, mengubahnya hingga tak dapat dikenali. Namun, buah Chaos ini secara drastis mengubah tubuhnya, mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan manusia maupun hantu. Ia menanggung rasa sakit yang luar biasa siang dan malam, dan kepribadiannya pun berubah total. Setelah berhasil mencapai alam mulia, Chaos Poison Lord segera kembali ke alam surga selatan dan melancarkan balas dendam brutal terhadap pasukan-pasukan papan atas alam surga selatan yang awalnya mengincarnya. Saat itu, ia menderita racun buah Chaos, membuatnya tak dikenali dan kepribadiannya berubah menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Ia tak hanya membantai semua pasukan teratas alam surga selatan dengan taktik yang kejam, tetapi juga menyebarkan api perang ke pasukan alam surga selatan lainnya. Bahkan hingga klan Kingsway. Hal ini langsung membuat klan Kingsway murka, yang kemudian mengeluarkan peringatan. Tanpa diduga, penguasa racun Chaos tidak menunjukkan rasa takut, tidak menahan diri. Hal ini langsung membuat Patriark Kingsway Guhua murka, yang turun tangan dan dengan paksa menekan penguasa racun Chaos. Meskipun penguasa racun Chaos telah menggunakan buah Chaos untuk menerobos ke alam mulia, racun tersebut telah melemahkan kultivasinya dibandingkan dengan seorang mulia rata-rata. Bagaimana mungkin ia sebanding dengan yang mulia Kingsway Guhua yang sudah berpengalaman? Dengan luka parah, ia melarikan diri dengan malu dan menghilang dari alam surga selatan. Ini adalah peristiwa paling sensasional dalam 100.000 tahun terakhir alam surga selatan, yang tentu saja mendapatkan pengetahuan dari banyak ahli. Kemudian, orang lain di bagian lain alam surga mendengar tentang penguasa racun Chaos. Selama bertahun-tahun, ia tampaknya telah mencari obat untuk racunnya sendiri, dan telah muncul beberapa kali di medan perang semua ras. Namun, lebih dari 30.000 tahun yang lalu, semua berita tentang Chaos Poison Lord lenyap sepenuhnya. Banyak yang mengatakan ia telah binasa, yang lain mengatakan ia dibunuh oleh iblis, dan yang lain lagi mengatakan ia diserbu oleh racun dan berubah menjadi makhluk beracun. Langsung berubah menjadi Dao, hidup atau matinya tidak diketahui. Secara khusus, setelah serangan itu, Kingsway Guhua Patriark tidak melakukan tindakan lebih lanjut, tetap diam dalam beberapa tahun terakhir. Banyak faksi di Southern Heaven Realm menduga ia telah meninggal, dan penolakan Chaos Poison Lord untuk mencari klan Kingsway, terlepas dari informasi ini, hanya memperkuat kecurigaan ini. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Chaos Poison Lord benar-benar akan kembali? Setelah bertahun-tahun, bagaimana mungkin ia masih hidup? Karena kau mengenalku. Bicaranya mudah. Apa yang terjadi dengan keluarga Kingsway Guhua? Ku dengar kakek tua Kingsway Guhua telah meninggal di makam pedang. Kalian semua adalah kekuatan utama di sekitar keluarga Kingsway, kan? Kalian bersembunyi. Mengapa kau tidak menyerang keluarga Kingsway? Apa rahasianya? Chaos Poison Lord menatap sekelompok orang di depannya dan berkata dengan suara dingin. Leluhur keluarga Jiang dan yang lainnya awalnya terkejut dengan kedatangan Chaos Poison Lord. Sekarang mendengar pertanyaan Chaos Poison Lord, mereka tidak berani mengabaikannya dan segera menceritakan semua yang terjadi di keluarga Kingsway. Oh, Sekte 10.000 ras. Pasukan gabungan di pegunungan Tiandang di luar makam pedang. Pemimpin sekte mereka adalah orang yang terbunuh di makam pedang. Apakah Qin Chen sedang diburu oleh Yang Mulia? Itu cukup menarik. Chaos Poison Lord merenung, dengan ekspresi garang di wajahnya. Aku tak percaya keluarga Kingsway seberuntung itu. Bahkan dalam situasi seperti ini, masih ada orang yang berani bertarung demi mereka. Namun, mereka hanyalah segelintir martial lord setengah langkah. Sehebat apapun mereka, mereka hanyalah semut di hadapanku.
Chaos Poison Lord mencibir. Yang mulia. Chaos Poison Lord. Anda benar. Di hadapan Anda, Sekte 10.000 ras dan yang lainnya hanyalah semut. Anda tahu, Yang mulia, bahwa pasukan kami telah lama ditindas oleh keluarga Kingsway, tak mampu bertahan. Kali ini, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang keluarga Kingsway. Jika Yang Mulia turun tangan, semuanya akan baik-baik saja. Kami bersedia melayani Anda, menyerang Kingsway, dan pulang. Kulit di wajah leluhur keluarga Jiang terkorosi, dan ia tampak kesakitan. Tetapi ia tidak berani melawan, dan berbicara dengan panik. Leluhur dari pasukan utama lainnya juga memiliki mata yang berkilat, masing-masing. Dengan pikirannya sendiri, Chaos Poison Lord adalah seorang venerable. Meskipun ia tampak tidak dalam kondisi baik, dan tubuhnya terkorosi oleh racun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi venerable adalah venerable, dan ia dapat menekannya dengan mengangkat tangannya. Selama Chaos Poison Lord berada di depan, keluarga Kingsway pasti akan ditaklukkan. Pada saat itu, seluruh keluarga Kingsway akan berada di bawah kendali mereka, bukan mengikutimu. Chaos Poison Lord melirik orang-orang ini dengan senyum muram, dan mencibir, apakah kalian bermaksud untuk tunduk padaku? Ini, mata leluhur dari beberapa pasukan utama berkilat, dan Master Sekte Su tersenyum canggung dan berkata, Senior Chaos Venerable, yang kami maksud adalah membentuk pasukan untuk menyerang keluarga Kingsway, dengan Anda sebagai pemimpin utama, untuk menghadapi keluarga Kingsway. Bang, sebelum pemimpin Sekte Su sempat menyelesaikan kata-katanya, Chaos Poison Lord tiba-tiba menyerang dan langsung mengangkat pemimpin Sekte Su. Leluhur dari faksi papan atas di alam surga selatan. Seorang half-step venerable. Bagaikan anak ayam. Dipeluk oleh Chaos Poison Lord seperti ini. Wajahnya penuh ketakutan. Dan ia tak berdaya melawan. Kau pikir aku bodoh? Chaos Poison Lord mencibir. Ia menjadikannya pemimpin utama. Bukankah ia ingin ia menjadi garda terdepan? Menaklukkan keluarga Kingsway. Lalu mereka akan berbagi rampasan di belakangnya. Konyol. Bagaimana bisa semudah itu? Senior Chaos Poison Lord. Salah paham. Ini salah paham. Teriak pemimpin Sekte Su ngeri. Bang, pemimpin Sekte Su langsung terhempas oleh Chaos Poison Lord. Dengan sekali klik, tulang dadanya retak. Dan ia langsung memuntahkan seteguk darah. Wajahnya muram. Mengingat suasana hatiku sedang baik, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, kau bisa lolos dari hukuman mati. Tetapi kau tidak bisa menghindari hukuman hidup. Serahkan semua cincin penyimpanan itu padamu. Dan pergilah dari sini. Hati para leluhur dari beberapa pasukan teratas mencelos. Hal yang paling mereka takuti akhirnya terjadi. Di dalam cincin penyimpanan itu, terdapat sebagian besar harta karun pasukan utama mereka. Orang-orang seperti mereka sama sekali tidak mempercayai siapapun. Sebagian harta karun pasukan akan disembunyikan. Tetapi sebagian besar harta karun lainnya akan dibawa di tubuh mereka. Jika cincin penyimpanan itu hilang, setengah dari harta karun seluruh pasukan akan dijarah. Tuan Chaos Poison Lord, kami, seorang pria kuat buru-buru ingin berbicara. Bang, begitu dia selesai berbicara, dia dihempaskan oleh Chaos Poison Lord, dan menghantam kekosongan di sampingnya dengan keras, menyemburkan seteguk darah. Bab 3659 Sekelompok Rubah Tua. Jangan buang-buang kata, aku tidak suka mendengarnya. Serahkan harta itu dan hidup atau mati. Kata Chaos Poison Lord dingin. Suaranya tidak keras, dan nadanya tidak terlalu tajam, tetapi membuat hati semua orang merinding. Dia adalah seorang penguasa Venerable Realm. Chaos Poison Lord hanyalah seorang penguasa Venerable Realm biasa, hanya kebetulan. Namun, meskipun begitu, dia bukanlah seseorang yang bisa dibantah oleh para half-step martial lord ini. Senior, aku bersedia menyerahkan harta itu. Tolong ampuni nyawaku. Pada saat ini, kepala keluarga Jiang, yang ditahan oleh Chaos Poison Lord, akhirnya menyerah dan berteriak kesakitan. Segera menyerahkan cincin penyimpanannya. Itu lebih baik. Chaos Poison Lord melemparkannya ke tanah. 5 sidik jari gelap yang dalam terukir di wajahnya. Racunnya begitu kental sehingga mengikis kulitnya. Bahkan tulangnya pun terlihat jelas. Dia buru-buru menyembuhkan lukanya dan menekan racunnya. Akhirnya,
menghentikan penyebarannya. Melihat ini, yang lain tak berdaya dan tak punya pilihan selain menyerahkan semua cincin penyimpanan mereka. Baiklah, kalian tahu tempat kalian. Pergi, cibir Chaos Poison Lord. Dan dalam sekejap, ia menghilang dari tempat kejadian, melesat menuju tanah leluhur klan Kingsway di wilayah bersalju. Dalam sekejap mata, ia lenyap di cakrawala. Setelah Chaos Poison Lord pergi, kemarahan dan kebencian akhirnya terpancar di wajah yang lain. Harta karun yang mereka miliki adalah hasil kerja keras bertahun-tahun dari faksi mereka. Membayangkan Chaos Poison Lord bisa menjarah mereka begitu tiba-tiba adalah sumber kebencian. Semuanya. Chaos Poison Lord sudah pergi ke klan Kingsway. Dengan kekuatan Chaos Poison Lord, Sekte 10.000 klan tak berdaya melawan. Sekarang, kurasa tak ada tempat bagi kita di klan Kingsway. Aku permisi dulu. Wajah Patriark klan Jiang penuh lubang. Meskipun racun telah dicegah, lukanya tak kunjung sembuh dalam waktu singkat. Ekspresinya sangat garang, dan ia berbicara dengan suara dingin. Saya juga pergi. Selamat tinggal semuanya. Wus. 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 Kelompok master itu berbalik dan pergi. Dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Namun, sesaat setelah semua orang menghilang, beberapa sosok yang diam-diam tiba-tiba muncul di dekatnya. Mereka tak lain adalah leluhur dari faksi-faksi utama yang sebelumnya telah pergi. Mereka sebenarnya telah berputar-putar dan kembali bertemu satu sama lain di sini. Wajah mereka langsung dipenuhi kecanggungan. Leluhur Jiang, mengapa kau kembali lagi jika kau tidak terburu-buru untuk kembali dan menyembuhkan diri? Master Sekte Su, kau berbeda. Master Lembah Lao, kau juga di sini. Saat bertemu satu sama lain, orang-orang ini semua tersenyum. Namun dalam hati mereka mengutuknya sebagai rubah. Meskipun Chaos Poison Lord sedang menuju klan Kingsway, ia hanyalah satu orang. Bahkan jika ia menaklukkan klan Kingsway, paling-paling ia hanya bisa mengambil beberapa harta yang bisa ia bawa pulang. Banyak aset klan Kingsway. Yang faksi besar manapun yang bisa mengambil inisiatif lebih dulu akan menuai keuntungan lebih besar sebelum yang lain. Awalnya, mereka semua ingin menyelinap kembali. Tetapi mereka tidak menyangka semua orang memiliki pemikiran seperti itu. Bisa dibayangkan betapa tertekannya mereka. Karena semua orang berpikir demikian, mereka tidak lagi berpura-pura, dan segera terbang menuju pedalaman wilayah bersalju. Ingin mengetahui informasi langsung antara penguasa racun kekacauan dan keluarga Kingsway sesegera mungkin. Di kehampaan yang tak berujung, penguasa racun kekacauan memuntahkan darah. Hitam darah-darah ini, dengan racun yang mengerikan, menggerogoti kehampaan dan membuat celah. Wajah penguasa racun kekacauan menjadi sangat muram. Ini merepotkan. Racunnya semakin mengerikan. Jika terus seperti ini, tak lama lagi sumber di tubuhku akan runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi tau. Racun kekacauan ini semakin kuat. Aku hanya bisa melihat apa yang ada di rumah harta karun keluarga Kingsway kali ini. Tidak ada harta yang tersisa. Dengan Kingsway Guhua duduk di alam surga selatan selama bertahun-tahun, mungkin ada sesuatu yang baik yang dapat menyembuhkan racunku. Chaos Poison Lord menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan malu. Matanya dingin, seperti bintang-bintang dingin di langit malam. Dia sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah mendekati tanah leluhur keluarga Kingsway dan memata-matai markas besar keluarga Kingsway. Sekte 10.000 ras apa? Hancurkan dulu. Chaos Poison Lord mencibir. Dan tanpa henti, telapak tangannya menghantam tanah leluhur keluarga Kingsway di bawah. Boom! Sebuah telapak tangan gelap, berkilauan dengan cahaya ilahi yang dingin dan luas, seperti gunung suci, menghantam rumah keluarga Kingsway di bawah. Di rumah keluarga Kingsway, Qin Chen, yang sedang mendiskusikan rencana sekte 10.000 klan selanjutnya dengan Ji Wuxue, tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis, dan sosoknya tiba-tiba melayang ke langit. Bum bum bum. Tak hanya Qin Chen, tetapi banyak master top sekte 10.000 klan di keluarga Kingsway juga merasakan aura mengerikan ini dan muncul di luar rumah. Kemudian mereka melihat telapak tangan yang luas dan menjulang tinggi, jatuh dengan ganas. Telapak tangan ini sangat besar, seperti bintang yang jatuh dari langit, membawa aura kacau yang bergulung-gulung. Garis-garis di telapak tangan langsung membesar,
memancarkan cahaya ilahi yang luas, merobek kehampaan dan menekannya. Bas! Sesaat kemudian, di tanah leluhur keluarga Kingsway, deretan cahaya yang mengerikan tiba-tiba muncul. Susunan cahaya itu luar biasa, dan cahayanya tak berujung, membentuk pola susunan luas yang berkelana di antara pegunungan. Itu adalah susunan pelindung keluarga Kingsway. Bang! Sebuah telapak tangan besar mendarat di susunan pelindung. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh bergema di langit. Dan cahaya pelangi yang tak berujung bermekaran. Seluruh mansion bergemuruh. Bang! Beberapa bangunan di tepinya meledak dengan keras. Dan erangan kesakitan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Banyak murid keluarga Kingsway bergegas keluar dari reruntuhan sambil kesakitan. Menatap langit dengan ngeri. Di langit, sesosok gelap berdiri dengan gagah bagaikan dewa malam. Dengan pelangi ilahi yang mengerikan mekar di sekujur tubuhnya. Menatap ke bawah. Ada tatapan jijik di matanya. Seperti naga yang menatap semut. Dia mengangkat tangannya yang besar. Dan dari telapak tangannya, aura hijau tua menyapu seperti tentakel. Dan mendarat di formasi leluhur keluarga Kingsway. Krek! Formasi leluhur keluarga Kingsway terus mengeluarkan suara retakan di bawah aura hijau tua ini. Pada perisai cahaya, pola formasi terus retak, dan celah-celah kecil terkorosi. Apa ini? Semua orang terkejut dan tidak percaya. Keluarga Kingsway dan bahkan banyak master dari Sekte 10.000 klan juga terkejut, dengan ekspresi terkejut dan marah. Perlu diketahui bahwa formasi pelindung keluarga Kingsway sangat kuat. Lagi pula, dulunya merupakan kekuatan tingkat yang mulia. Dengan bala bantuan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari banyak master keluarga Kingsway, formasi ini sangat kuat. Bahkan para master yang mulia biasa pun tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Namun, kemunculan master yang tiba-tiba ini justru merusak formasi pelindung keluarga Kingsway hingga 1/10 atau 1/12-nya dalam sekejap. Bagaimana mungkin orang-orang tidak terkejut? Apakah itu dia, penguasa racun kekacauan? Di samping Qin Chen, para master seperti King Suetian juga muncul. Mereka menatap sosok di langit dan tiba-tiba berbicara dengan tak percaya. Bab 3660 mematahkan formasi terlalu cepat. Yang mulia racun kekacauan. Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Dari gelar ini, jelas bahwa dia adalah penguasa alam mulia. Qin Chen mendongak dan, seperti yang diduga, merasakan energi mengerikan melonjak dari yang mulia racun kekacauan. Aura mulianya yang luas membebani langit dan bumi, menanamkan rasa takut yang kuat, seolah-olah dunia sedang membungkuk di bawah kakinya. Namun, Qin Chen bingung oleh fakta bahwa aura mulia orang ini tampak tertekan. Dia tidak memiliki aliran bebas dan tak terkendali dari para master alam mulia seperti yang mulia Ye Guang, atau bahkan kehadiran mendalam Zhuge-Rulong dan Kingsway Guhua. Sebagai perbandingan, dia tampak agak cacat. Namun, kekuatan esensinya sangat menakutkan. Melampaui tidak hanya yang mulia seperti yang mulia Ye Guang dan yang mulia Missing, tetapi bahkan yang mulia veteran seperti Zhuge-Rulong dan Kingsway Guhua, yang telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Perbedaan yang mencolok antara keduanya membuat Qin Chen mengerutkan kening. Seorang yang mulia saja bisa memiliki dua aura yang begitu berbeda. Pada saat yang sama, tatapan Qin Chen tertuju pada aura hijau tua yang terpancar dari lawannya. Aura ini begitu mengerikan sehingga bahkan hukum alam surgawi pun tak mampu menahannya dan dengan cepat terkikis. Formasi pelindung keluarga Kingsway juga tak mampu menahan kekuatan tersebut, dan terus terkikis serta retak. Ini semacam aura dan hukum beracun. Qin Chen mengerutkan kening. Api entropi racun langit di dalam dirinya. Merasakan aura hijau tua itu. Merasakan hasrat namun sedikit ketakutan. Dan menjadi sedikit bersemangat. Apa yang sedang terjadi? Qin Chen, dengan bingung, menatap King Suetian dan yang lainnya. Siapakah penguasa racun kekacauan ini? Tuan Qin, orang ini adalah seorang guru dari alam surga selatanku. Dia pernah menaruh dendam terhadap keluarga King Sueku. King Sue Futian segera melangkah maju untuk menjelaskan. Memberi tahu Qin Chen tentang situasi penguasa racun kekacauan. Boom! Boom boom! Pada saat ini, para guru dari klan King Sue bangkit berdiri. King Sue Silan dan King Sue Siyun juga melesat dan mendekati Qin Chen dan rekan-rekannya. Saat melihat Qin Chen, rona merah samar melintas di wajah mereka. Swoosh!
Yu Qiansui dan Jiru Yue juga melesat dari gunung belakang klan Kingsui dan muncul di samping Qin Chen. Mereka melirik Kingsui Xiyun dan Kingsui Silan yang memerah. Mata mereka berkedip sejenak, tetapi mereka tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, mereka menatap sosok di langit. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan senior Chaos Poison Lord hari ini. Aku sangat beruntung. Tetapi aku tidak tahu mengapa kau menyerang klan Kingsueku. Ekspresi King Suetian sedikit berubah saat ia menatap formasi yang terus terkikis. Ia segera melangkah maju dan membungkuk. Haha, kau penguasa klan Kingsue ini. Biarkan si tua Kingsue Guhua itu datang menemuiku. Chaos Poison Lord melirik King Suetian. Terkekeh acuh. Senior, leluhur saya Kingsue Guhua sedang bertapa di suatu tempat. Jadi maaf kita tidak bisa bertemu. Jika senior Chaos Poison Master ingin berdiskusi dengan keluarga Kingsue saya, silakan saja. Keluarga Kingsue saya bersedia menerima dan berdiskusi dengan Anda. Mengapa repot-repot dengan kekerasan? Haha, bertapa di suatu tempat. Saya bilang, apa kalian dari keluarga Kingsue benar-benar menganggap saya bodoh? Saya datang ke sini khusus karena mendengar bahwa Kingsue Guhua sudah meninggal. Sekarang sepertinya Kingsue Guhua memang sudah meninggal. Kalau begitu, saya, keluarga Kingsue, akan menerimanya dengan senang hati. Boom! Chaos Poison Master tertawa terbahak-bahak. Dan tiba-tiba aura hijau tua yang mengerikan dari Yang Mulia melonjak dari tubuhnya. Dan tiba-tiba menekan formasi kuno keluarga Kingsue di bawahnya. Krak, krak, krak. Formasi kuno itu bergetar hebat. Dan tiba-tiba retakan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Seolah-olah akan meledak di tempat. Formasi keluarga Kingsue tidak dapat ditekan sama sekali. Menahan serangan musuh. Bagaimana mungkin? King Suetian dan yang lainnya terdiam. Formasi keluarga Kingsue mereka telah ditempa selama berabad-abad. Diberkati oleh generasi leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang master tingkat Zun veteran seperti Zhuge-Rulong pun tak akan mampu menghancurkannya dengan mudah. Namun hancur begitu mudah. Mengejutkan mereka. Qin Chen. Kekuatan ini sangat istimewa. Sepertinya kekuatan ini menggerogoti esensi formasi. Itulah mengapa formasi ini dapat dengan mudah menghancurkan formasi keluarga Kingsue. Jika ini terus berlanjut, formasi keluarga Kingsue tidak akan bertahan lama dan kemungkinan besar akan hancur. Ji Wuxue mengerutkan kening. Ekspresinya serius. Sebagai seorang master formasi, ia secara alami dapat melihat banyak petunjuk. Kau juga menyadarinya. Kekuatan Chaos Poison Lord ini sangat istimewa. Kebanyakan level Zun akan menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk menghancurkan formasi secara paksa. Tetapi energi suci yang dilepaskan Chaos Poison Lord ini mampu mengikis segala sesuatu di alam semesta. Langsung mengikis inti formasi tersebut. Oleh karena itu, efeknya setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada level Zun pada umumnya. Apakah ini semacam prinsip racun? Mata Qin Chen menggelap. Di kejauhan, para master teratas alam surga selatan yang telah pergi sebelumnya juga menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Senior Chaos Poison Lord benar-benar tangguh. Formasi keluarga Kingsue adalah formasi tingkat atas. Jika kita menyerang, akan butuh waktu lama bagi kita untuk menghancurkannya. Namun, senior Chaos Poison Lord menghancurkannya dengan begitu mudah. Semua orang terkejut. Ekspresi mereka gelisah. Tatapan mereka berkilauan dengan kilatan gelap. Jika Chaos Poison Lord bisa menghancurkan formasi keluarga Kingsue, bukankah anggota keluarga Kingsue akan berada di bawah belas kasihan mereka? Banyak dari mereka bersinar dengan kilatan suram. Master Sekte, di bawah formasi. Raja Iblis Singa Harimau. Raja Gajah Hijau. Dan yang lainnya segera menghampiri Qin Chen. Tatapan mereka sungguh-sungguh. Mereka pernah melihat para master alam mulia sebelumnya di makam pedang. Mereka jauh lebih tangguh daripada para venerable setengah langkah ini. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin takkan mampu menahan satupun master alam mulia. Ini adalah perbedaan mendasar. Bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diatasi hanya dengan jumlah mereka. Ayo, ikuti aku. Tatapan Qin Chen tajam saat ia melesat maju. Master Sekte, Raja Iblis Singa dan Harimau serta yang lainnya tampak serius. Apa yang kau takutkan? Hanya satu venerable. Apa kita? Begitu banyak dari kita.
takut padanya. Ji Wuxue mencibir. Matanya berbinar samar. Pertarungan lain akan segera dimulai. Haha, seru sekali. Ayo kita keluar juga. Mata King Suetian dan King Suedi berkilat. Tentu saja. Mereka tidak akan membiarkan Qin Chen dan yang lainnya pergi. Jadi mereka semua mengikutinya. Tuan, ini tanah leluhur keluarga King Sui. Tolong hormati sekte 10.000 klanku dan berhentilah menyerang. Kita bisa membicarakan apa saja. Qin Chen berhenti di formasi dan berteriak. Sekte 10.000 klan. Chaos Poison Lord menatap Qin Chen dan yang lainnya. Sedikit terkejut. Qin Chen dikelilingi oleh lebih dari 10 half-step venerable. Masing-masing memancarkan aura yang mengerikan. Terlebih lagi, banyak dari mereka tidak memancarkan aura keluarga King Sui. Kapan alam surga selatan memiliki begitu banyak half-step venerable? Apakah Anda Qin Chen dari sekte 10.000 klan? Cukup menarik. Anda adalah orang yang menerobos makam pedang dan keluar hidup-hidup. Konon Anda bisa bertarung dengan Zhuge Rulong tua dari keluarga Zhuge untuk sementara waktu. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Chaos Poison Lord mengabaikan Qin Chen dan menyerang dengan lebih ganas. Berderak. Berderak. Formasi itu bergetar hebat dan bisa hancur kapan saja. Bab 3661 ambil pedangku lagi. Qin Chen. Jangan buang-buang waktu dengannya. Orang seperti dia tidak akan peduli pada kita. Ji Wuxue mencibir. Mata Qin Chen meredup. Kalau begitu, lebih baik menyerang sekarang daripada menunggu sampai formasi hancur. Bunuh. Dengan teriakan dingin, Qin Chen benar-benar mengambil inisiatif. Dengan suara dentuman, energi pedang yang tak berujung dan mengerikan melonjak dari tubuhnya. Suara mendengung terpancar dari pedang berkarat misterius itu. Dan ia menebas langsung ke arah Chaos Poison Lord di langit. Dung. Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan berbagai macam niat pedang. Niat pedang abadi. Niat pedang kematian. Niat pedang api. Niat pedang abadi. Niat pedang abadi. Niat pedang abadi. Dan niat pedang takdir. Banyak niat pedang tingkat tinggi yang diperoleh dari makam pedang menyatu ke dalam pedang berkarat misterius itu. Titik. Niat pedang yang mengerikan membubung ke langit. Dan energi pedang membubung ke awan. Dentang. Qin Chen mengaktifkan kemampuan ilahi asalnya. Pada saat ini, Qin Chen dikelilingi oleh kekuatan ruang yang tak terbatas. Pedang berkarat misterius di tangannya meledak menjadi pelangi ilahi. Berdenting hebat dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Puff. Energi pedang melonjak ke langit. Menebas ke arah Chaos Poison Lord. Saat Qin Chen menyerang, Ji Wuxue tertawa terbahak-bahak. Memancarkan wujudnya saat ia menyerang Chaos Poison Lord. Tak hanya Ji Wuxue, tetapi juga Lion Tiger Demon Lord, Yu Qiansui, Jiru Yue, King Suetian, dan yang lainnya semuanya menyerang. Dalam sekejap, kekuatan tak terbatas dari half-step venerable menyatu seperti lautan luas, menebas dengan ganas ke arah Chaos Poison Lord. Apa? Di kejauhan, orang-orang dari faksi-faksi utama praktis tercengang. Apakah Qin Chen dan anak buahnya sudah gila? Mereka benar-benar berani menyerang, dan menyerang seorang venerable juga. Ini gila. Kau mencari kematian. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan jumlah. Chaos Poison Lord sangat marah. Ia tak pernah menyangka Qin Chen dan anak buahnya akan menyerang venerable biasa seperti dirinya. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Dewa Racun Chaos membentak dengan dingin. Ia pernah mendengar tentang kehebatan Qin Chen, tetapi ia menganggapnya remeh. Seorang bocah biasa yang diburu Zhuge Rulong ditakdirkan mati di hadapannya. Ledakan. Aura berubah menjadi tangan raksasa yang dengan ganas menyapu ke arah Qin Chen, seperti meremas semut. Kemudian, ia melambaikan tangannya, dan aura perkasa sang dewa menyapu keluar, dengan mudah dan santai berayun ke arah Ji Wuxue dan yang lainnya. Ia tidak percaya orang-orang ini merupakan ancaman. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Ledakan. Tepat saat tangan raksasanya hendak menyerang Qin Chen, peradaban racun di dalam kitab asal melonjak di dalam tubuh Qin Chen, dan api entropi racun langit tiba-tiba muncul di tubuhnya. Ledakan. Ia berubah menjadi naga berapi. Api hijau tua miliknya menyatu dengan pedang berkarat misterius dan niat pedang yang tak terbatas. Puff. Api hijau tua berkobar dari pedang berkarat misterius itu, membawa aura racun yang dalam. Seketika, energi pedang itu menembus tangan raksasa itu. Menembusnya,
dan mengenai Chaos Poison Lord. Energi pedang melonjak ke langit. Cahaya pedang tak terlihat menembus telapak tangan beracun itu dan mengenai Chaos Poison Lord. Untuk sesaat, Chaos Poison Lord tertegun. Makhluk ini telah menembus telapak tangannya yang beracun. Bagaimana mungkin? Dia adalah seorang venerable. Terlebih lagi, energi pedang lawan juga mengandung kekuatan racun yang sangat mengerikan. Kekuatan racun ini mencegah Ki Venerable-nya merusak energi pedang lawan, sehingga energi pedang lawan dapat menembus Ki Venerable-nya. Apakah anak ini juga ahli racun? Boom! Cahaya hijau tua di sekelilingnya semakin kuat, dan aura kacau yang mewakili prinsip-prinsip tertinggi alam semesta memancar. Inilah kekuatan aslinya. Aura Sang Maha Kuasa. Aura itu meletus dalam sekejap. Meskipun ia tak menyangka Qin Chen bisa melukainya. Dalam keterkejutan dan kemarahan, ia tetap menurunkan tangannya. Berniat merebut pedang di tangan Qin Chen. Bas! Pedang berkarat misterius itu bersinar. Memancarkan gelombang energi pedang. Dengan sekali hembusan, pedang itu menembus segalanya. Tubuh Qin Chen. 6 tulang pedang bersinar. Dan niat pedang reinkarnasi meresap. Aura ini mengerikan. Menembus segalanya. Dan bertabrakan dengan telapak tangan penguasa racun kekacauan dengan bunyi dentang. Pada saat itu, semua orang melihat pedang Qin Chen menebas telapak tangan lawan. Menyebabkannya bergetar hebat. Aura Sang Maha Kuasa memercik. Dan percikan api beterbangan. Kekuatan macam apa ini? Bahkan pedang berkarat misterius itu pun tak mampu menembusnya. Mungkinkah ini aura kacau yang legendaris? Wajah Qin Chen berubah. Dan ia bergumam. Patut dicatat bahwa di makam pedang, jurus ini, yang memanfaatkan kecerobohan Zhuge Rulong, telah memberikan pukulan fatal. Namun kini, Qin Chen, setelah menguasai tulang pedang 6 jalan dan mencapai terobosan dalam kultivasinya, lebih dari 10 kali lipat, meskipun mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Ia bahkan tidak mampu melukai penguasa racun kekacauan. Aura mulia lawannya mengandung kekuatan yang luar biasa. Dikombinasikan dengan latar belakangnya, Qin Chen tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ini adalah aura kekacauan primal yang legendaris. Qin Chen terkejut, dan penguasa racun kekacauan semakin frustrasi. Ia juga merasa tidak enak badan. Telapak tangannya sedikit gemetar. Dan hantaman langsung dari pedang berkarat misterius itu menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Hampir menembusnya. Terima hantaman lagi dariku. Qin Chen meraung. Matanya berkobar tak percaya. Penguasa racun kekacauan sangat marah. Biasanya ia bisa dengan mudah menangkap bahkan seorang half-step venerable. Tetapi kali ini, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di hadapan Qin Chen. Terlebih lagi, pedang di tangannya memiliki daya tembus yang mengerikan. Hampir menembus telapak tangannya. Tak diragukan lagi. Itu adalah harta karun kelas atas. Berikan padaku. Raung Chaos Poison Lord. Matanya gelap dan bersinar. Amarahnya begitu hebat hingga cahaya hijau meletus dari tubuhnya. Cahaya beracun yang mengerikan itu menggerogoti udara. Menyerupai dewa atau iblis. Ia mengulurkan tangannya yang besar. Berkilauan dengan cahaya hijau yang cemerlang. Mencoba merebut pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen. Namun, sebelum ia sempat menggenggam pedang berkarat misterius itu, sebuah ledakan meletus di dekatnya. Ji Wuxue, yang diselimuti kekuatan misterius, menyerang bersama Ji Ruyue. Kekuatan leluhur keluarga Ji meresap ke udara. Tiba-tiba meledakkan energi beracun yang dilepaskan oleh Chaos Poison Lord. Serangan lebih dari selusin. Half-step venerable menimpanya seperti lautan luas. Apa? Mata Chaos Poison Lord terbelalak. Sungguh hari yang mengerikan. Dia tidak memeriksa almanak sebelum meninggalkan rumah. Sungguh disayangkan. Bertemu Qin Chen saja sudah cukup. Tetapi dia tidak menyangka akan ada master sekuat itu di antara kelompok ini. Mereka mengabaikan serangannya dan menyerbu ke arahnya. Bunuh. Qin Chen meraung. Menghunus pedang berkarat misterius dan terus-menerus melepaskan energi pedang, menebas. Dia tidak peduli apakah kau seorang venerable atau apapun. Dia akan menyerang duluan dan bicara belakangan. Bang! 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 Untuk sesaat, raungan keras bergema terus-menerus. Chaos Poison Lord dihujani dengan berbagai serangan, dan terpental mundur. Jubahnya berkibar, memperlihatkan wajah mengerikan saat ia langsung terhempas.
Hal ini membuat semua orang pucat, tercengang. Chaos Poison Lord yang bermartabat, seorang Master Venerable, benar-benar terhempas oleh Qin Chen dan kelompoknya. Itu tidak bisa diterima. Bab 3662 Akulah yang mulia. Apakah ini masih manusia? Di kehampaan yang jauh, kepala keluarga Jiang dan rekan-rekannya yang bersembunyi di sana merasakan kulit kepala mereka geli. Bulu kuduk mereka berdiri. Ini benar-benar gila. Sekelompok venerable setengah langkah benar-benar telah meledakkan seorang venerable. Belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Bunuh. Qin Chen dan rekan-rekannya yang berada di atas angin menyerang tanpa henti. Bagaikan kilatan petir, tubuh mereka berubah menjadi seberkas cahaya. Menghunus pedang berkarat misterius. Mereka menebas dengan ganas ke arah Chaos Poison Lord, mengejarnya. Telan langit, goyangkan langit, kekuatan angkasa. Tinju raksasa emas, Raja Iblis Singa Harimau, Raja Gajah Hijau, Raja Wali Darah bercorak emas, Raja Serigala bermata perak, dan para master lainnya berubah menjadi wujud asli mereka. Berubah menjadi monster raksasa setinggi 1000 kaki. Mereka melepaskan kekuatan magis bawaan mereka, menghujaninya dengan sinar perak, aliran merah darah, daya melahap yang mengerikan, tangan emas raksasa, dan serangan tak terhitung lainnya bagaikan lautan luas. Bang, 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 sesaat, percikan api beterbangan di kejauhan, dan Chaos Poison Lord mundur, nyaris tertegun. Siapakah aku? Di mana aku? Apa yang harus kulakukan? Itulah 3 pertanyaan yang muncul di benaknya. Ia teringat bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, ia pernah berada di sini, ditindas oleh leluhur klan Kingsway. Selama bertahun-tahun, ia telah berkelana ke banyak tempat sendirian, menggali banyak alam rahasia, mencoba menemukan obat untuk racun di dalam dirinya. Tetapi sia-sia. Mencapai titik keputusasaan, hingga baru-baru ini, ia telah kembali ke alam surga selatan, berniat untuk mati di sini, di tanah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Namun, ia tiba-tiba menerima kabar tentang kehancuran klan Kingsway. Ia pikir ia telah menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa ia belum menemukannya? Dipukul hingga babak belur. Apalagi oleh sekelompok venerable setengah langkah. Membuatnya tertegun. Namun kemudian, amarah yang luar biasa membuncah dalam dirinya. Mengapa? Dia seorang venerable. Kau mencari kematian. Raung Chaos Poison Lord. Aura kekacauan yang tak terbatas dan mengerikan langsung terpancar dari tubuhnya. Dengan dentuman keras, semua serangan terhadapnya musnah. Dan hukum di sekitarnya yang mengikatnya hancur. Dalam sekejap, puff, serangan balik kekuatan yang mengerikan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuh Lion Tiger Demon Lord dan yang lainnya. Menyebabkan jiwa mereka gemetar. Mereka memuntahkan darah dan mundur ketakutan. Di tengah raungan di depan, Chaos Poison Lord memancarkan cahaya yang mengerikan. Kekosongan hitam pekat di sekitarnya terus menyusutkan cahaya di sekitarnya, seperti lubang hitam tanpa dasar. Setelah menjadi sasaran serangan bertubi-tubi dari begitu banyak orang, secara mengejutkan dia tidak terluka. Kekuatan kekacauan masih terasa. Luar biasa kuat. Apa? Tatapan Qin Chen menyipit. Hatinya mencelos. Sebelumnya, mereka telah bergabung untuk menyerang. Masing-masing mengerahkan kekuatan maksimal mereka. Meskipun Qin Chen tahu yang mulia itu kuat dan jauh dari mudah dibunuh. Ia seharusnya terluka setelah menerima begitu banyak pukulan. Namun, yang membuatnya terpukul adalah kenyataan bahwa Chaos Poison Lord tidak mengalami luka sama sekali. Pertahanan orang ini jauh lebih unggul daripada Zhuge Rulong. Bagaimana mungkin? Auranya jelas lemah. Bahkan lebih lemah dari Zhuge Rulong. Namun pertahanannya sangat kuat. Keluar, aku yang mulia. Tak terkalahkan. Chaos Poison Lord meraung. Dan kekuatan asal yang mulia yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini, dengan racun yang mengerikan, dengan cepat hancur dan menggerogoti kehampaan di sekitarnya. Raja Iblis Singa Harimau dan yang lainnya berubah warna. Dan buru-buru membentuk pertahanan di depan mereka. Namun, kekuatan ini sangat mengerikan dan menyebar. Pertahanan Raja Iblis Singa Harimau dan anak buahnya tidak mampu melawan dan langsung terkikis. Kekuatan racun yang mengerikan itu melonjak ke dalam tubuh mereka.
dan semua orang merasakan kekuatan asal di dalam tubuh mereka. Terus-menerus hancur. Terasa seperti diambang kehancuran. Semua orang memuntahkan darah dan mundur. Selain Qin Chen, Ji Wuxue, Yu Qiansui, dan Jiru Yue, wajah para half-step venerable lainnya bersinar dengan cahaya hijau tua. Kulit mereka mulai terkorosi, dan aura mereka melemah dengan cepat. Racun yang sangat kuat. Wajah Qin Chen berubah warna. Ji Wuxue dan Jiru Yue, berkat kekuatan khusus keluarga Ji, berada pada level yang sangat tinggi. Sementara Yu Qiansui, berkat air 9 ekstrim, juga air induk surga dan bumi, tidak takut dengan kekuatan racun surga dan bumi yang kacau ini. Namun demikian, cahaya hijau samar muncul di wajah Ji Wuxue dan yang lainnya. Kesenjangan besar antara alam mereka menyebabkan kekuatan racun ini diam-diam menyerang tubuh mereka, mencoba menembus pertahanan mereka. Sebuah kekuatan racun melonjak ke dalam tubuh Qin Chen, mengancam akan mengikis esensinya. Namun, Qin Chen menggunakan api entropi racun langit dan prinsip racun untuk menaklukkannya. Namun, kekuatan ini begitu unik sehingga bahkan sedikit pun jejaknya langsung tak tertembus oleh api entropi racun langit dan prinsip racun, membuat Qin Chen ngeri. Menurut prinsip racun dan pengalaman ahli pil racun langit senior, api entropi racun langit dapat melahap sebagian besar racun di alam semesta. Jadi, buah apa yang ditelan ahli racun kekacauan saat itu yang bisa mengandung racun sekuat itu? Ekspresi Qin Chen berubah. Sambil melawan dan menganalisis, ia menatap dingin ahli racun kekacauan. Pada saat itu, ahli racun kekacauan berdiri dengan gagah di kehampaan, bagaikan dewa, menatap dingin Qin Chen dan yang lainnya, geram dan khawatir. Beberapa orang berhasil melawan racunnya. Qin Chen, khususnya, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda racun. Mungkinkah dia memiliki harta berharga yang dapat melawan racun? Kalau tidak, bahkan seorang yang mulia biasa pun tak akan mampu menahan kekuatan racun dalam diriku. Namun orang ini tetap tak terluka. Pelangi suci bersinar dari mata ahli racun kekacauan. Pada saat itu, ia dipenuhi kegembiraan. Nak, matilah, ia meraung. Tatapannya berkilat dingin. Ia meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, menyerbu ke arah Qin Chen. Master Sekte, seru Raja Iblis Singa dan Harimau. Mundur, teriak Qin Chen dingin. Dan 6 tulang pedang di dalam tubuhnya tiba-tiba bersinar. Ledakan, tubuh Qin Chen sebening kristal, dan pelangi ilahi yang mengerikan meledak. Seperti sesosok cahaya, ia menyerbu tanpa ampun ke arah Raja Racun Kekacauan. Bang, bang, bang. Area itu meletus dalam raungan yang menggelegar. Energi pedang yang tak berujung dan cahaya beracun hijau tua menari-nari. Dan suara tabrakan tak henti-hentinya. Keduanya bertarung dengan sengit. Mereka bertarung dari satu tempat ke tempat lain. Melesat ke dalam kehampaan. Terjun ke sungai. Dan jatuh ke bumi. Itu adalah pertempuran yang benar-benar brutal. Kehampaan runtuh di mana-mana. Gunung-gunung berguncang dalam bentangan luas. Dan raungan bergema di mana-mana, membuat semua orang tercengang. Bang, di satu puncak, mereka menghancurkan seluruh pegunungan di luar tanah leluhur keluarga Kingsway. Gemuruh, akhirnya, mereka langsung jatuh, menembus tanah dan memasuki lapisan terdalam. Tempat pertempuran sengit terjadi, tak terlihat oleh orang luar. Desis, semua orang terkesiap, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Qin Chen benar-benar terlibat dalam pertempuran sengit dengan Chaos Poison Lord. Monster macam apa ini? Mengingat bagaimana mereka pernah ditundukkan dengan mudah oleh Chaos Poison Lord sebelumnya. Wajah kepala keluarga Jiang dan yang lainnya memerah. Kaki mereka melemah, dan mereka merasakan hawa dingin di selangkangan. Bab 3663, Kura-kura. Anak ini terlalu kuat. Sebelumnya, mereka bahkan mempertimbangkan untuk bersatu dengan banyak faksi teratas di sekitar klan Kingsway untuk menyerang klan Kingsway dan memusnahkan Sekte Wanzu serta aliansi klan Kingsway. Melihat pemandangan ini, mereka merasakan sedikit ketakutan. Untunglah mereka belum pernah melakukan ini sebelumnya. Kalau tidak, merekalah yang akan binasa. Tidakkah mereka melihat bahwa bahkan penguasa racun Chaos pun tidak dapat mengalahkan Qin Chen? Bagaimana mungkin monster seperti itu ada di dunia ini? Sebelumnya, ketika Patriark Klan Jiang dan yang lainnya melihat Qin Chen muncul hidup-hidup dari makam pedang,
Mereka pikir itu mungkin hanya kebetulan. Namun sekarang, semua orang ngeri. Kelangsungan hidup Qin Chen jelas bukan sebuah kebetulan, melainkan bukti kekuatannya. Boom! Di bawah tanah, kedua belah pihak bertempur. Tanah berguncang seperti naga raksasa, dan gunung-gunung meletus. Pemandangan itu mengerikan dan mencekam. Banyak orang bersembunyi di kehampaan, menatap tajam ke tanah di bawah, tetapi takut untuk mendekat, dengan cemas menunggu hasilnya. Jauh di bawah tanah, tak seorang pun berani mengikuti dan mengamati pertempuran. Pada saat ini, jauh di bawah tanah, Qin Chen menyarungkan pedang berkarat misteriusnya dan berhadapan langsung dengan Chaos Poison Lord. Dalam jarak sedekat itu, pedang berkarat misterius itu sama sekali tidak efektif. Kali ini, Chaos Poison Lord benar-benar tercengang. Fisik orang ini sungguh tangguh. Ia menghadapinya secara langsung tanpa rasa takut, membuatnya merintih kesakitan. Ia tahu batas kemampuannya sendiri. Setelah melahap buah Chaos, ia telah mencapai terobosan dan memiliki Chaos Ki. Meskipun hidupnya dibatasi oleh racun, ia memiliki Chaos Ki, suatu bentuk kekuatan luar biasa yang bahkan pedang berkarat misterius milik Qin Chen pun tak mampu hancurkan. Dalam pertempuran sebelumnya dengan King Sui Guhua, Chaos Poison Lord memang tak sekuat seorang veteran. Tetapi dalam hal pertahanan, yang dipupuk oleh Chaos Ki, ia tak tertandingi. Chaos Ki sungguh istimewa, mengubah tubuh dan jiwanya, membaptisnya, membuatnya kebal terhadap pedang dewa dan kebal terhadap harta karun mistis, praktis mengubah dagingnya menjadi harta karun spiritual. Tentu saja, racun yang terkandung dalam buah Chaos masih bisa menggerogoti dagingnya, menghitamkan organ-organ dalamnya. Namun, ia berpikir bahwa bahkan di antara para master terkuat sekalipun, hanya sedikit yang mampu bertahan dalam pertarungan fisik. Jadi, bagaimana mungkin ia bertemu monster seperti itu begitu cepat setelah tiba? Seorang martial venerable setengah langkah, bahkan bukan martial venerable yang sepenuhnya, tak terpengaruh olehnya. 6 tulang pedang Qin Chen bersinar terang. Otot-ototnya berkilauan dengan ki dan darah yang melonjak. Rasanya seperti guntur bergemuruh di dalam dirinya. Guntur yang bergetar menggelegar. Klang-klang-klang. Aliran energi pedang mengalir deras di tubuh Qin Chen. Begitu kuat sehingga ia mengabaikan serangan Chaos Poison Venerable. Sebab, meskipun tubuh fisiknya tangguh, kekuatan ofensifnya tidak terlalu tangguh. Ia bahkan tidak sekuat Zhuge Rulong, yang pernah ia lawan di makam pedang. Ia hanyalah boneka, cangkang kura-kura, dengan pertahanan yang tangguh tetapi serangan yang biasa-biasa saja. Tentu saja, yang disebut rata-rata hanya merujuk pada tingkat kekuatan di antara para venerable yang paling terampil. Seorang venerable setengah langkah biasa saja bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Tetapi sayangnya, ia bertemu Qin Chen. Setelah menjalani 9 pembaptisan dalam 6 jalan reinkarnasi, tubuh Qin Chen telah lama menjadi sangat kuat. Kerangkanya terbentuk dari tulang pedang, organ dalamnya menyatu dengan harta karun, dan darah serta ototnya dipenuhi dengan kekuatan. Guntur, membuat tubuhnya sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada venerable rata-rata. Oleh karena itu, pertemuan keduanya merupakan pertarungan yang sengit. Bum bum bum, keduanya bertarung. Tubuh mereka beradu dengan raungan yang mengerikan. Kehampaan terus-menerus hancur. Tanah di sekitarnya retak. Dan gelombang energi yang dahsyat melonjak ke langit. Apakah penguasa racun kekacauan ini benar-benar seorang yang mulia? Dia kura-kura. Sekuat kacang. Qin Chen menggertakkan giginya. Tersedak. Ia menyombongkan kekuatan fisiknya yang luar biasa dan berniat menggunakannya untuk menaklukkan lawan. Meskipun lawannya seorang yang mulia, Qin Chen bukanlah tandingannya. Namun siapa sangka bahwa lawannya juga tidak mudah dihadapi. Seperti kacang yang sulit ditembus. Ia bahkan berpikir untuk menggunakan kekuatan tulang pedangnya untuk membelahnya. Namun siapa sangka bahwa setelah beberapa kali pertarungan, tubuh penguasa racun kekacauan sekeras cangkang kura-kura, berdentang dan bergema. Pemandangan yang menyedihkan. Jika penguasa racun kekacauan tahu pikirannya, ia pasti akan memuntahkan seteguk darah. Ia sudah cukup frustrasi, dan musuh ini benar-benar berani memiliki delusi seperti itu. Sialan, akulah yang mulia, bahkan di antara para yang mulia, tubuh fisikku tak terkalahkan. Tapi kenapa aku begitu frustrasi sekarang? Orang ini begitu hina.
seperti batu dari jamban. Begitu bau dan keras. Aku bahkan tak bisa menyentuhnya. Kedua pria itu beradu sengit di bawah tanah, hingga setiap pukulan mendarat di daging. Kekuatan aturan bergema, tetapi tak satu pun mampu menggerakkan yang lain, seperti memukul besi. Ya Tuhan, kau pasti menipuku, kan? Kau telah menipuku. Chaos Poison Lord mengamuk, ingin menangis tetapi tak kuasa. Ia merasa sangat frustrasi. Di medan perang semua ras, orang lain memanggilnya anak takdir. Seorang pria beruntung yang telah memperoleh buah kekacauan dan mencapai terobosan ke yang mulia tertinggi. Dicemburui oleh banyak orang lain. Hanya Chaos Poison Lord yang tahu betapa frustrasinya ia. Dahulu, ia hanya ingin menjadi orang baik, menjelajahi dunia, bebas, menikahi beberapa istri, tidur bersama di tempat tidur yang hangat, memiliki banyak anak, dan ketika ia punya waktu luang, menjelajahi surga bersama keluarganya. Keren sekali. Ya, penguasa racun kekacauan dulunya tampan dan anggun. Tetapi siapa sangka bahwa saat memperjuangkan keadilan, ia justru menyinggung faksi papan atas dan terpaksa memasuki medan perang 10.000 ras yang berbahaya. Ia tak berdaya, tak menginginkan apapun selain menjadi prajurit, minum-minum, menyombongkan diri, dan menjalani hidup tanpa beban. Namun siapa sangka ia akan terseret ke dalam pertempuran besar, di mana sebuah dunia rahasia akan terungkap, menjerumuskannya ke dalam krisis hidup mati. Itu tak masalah. Ia hanya ingin mengakhiri pertempuran, melarikan diri hidup-hidup, dan segera meninggalkan dunia rahasia itu. Namun siapa sangka bahwa alih-alih mencari harta karun, ia justru mendapatkan buah kekacauan. Semua orang yang hadir ngeri, menatapnya seperti perempuan telanjang. Mata mereka berkilat hijau. Hasrat mereka untuk mencabik-cabiknya. Apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya bisa menelan buah kekacauan, merenggut harapan mereka. Siapa sangka bahwa setelah menelan buah kekacauan, ia akan langsung menembus ke alam yang mulia. Ia sangat gembira saat itu, yakin bahwa peruntungannya benar-benar telah berubah, bahwa surga sedang mempersiapkannya untuk menjadi pewaris. Namun siapa sangka, meskipun ia telah mencapai terobosan ke alam mulia, racun di dalam tubuhnya terus menyebar, membuatnya menderita kesakitan yang luar biasa selama bertahun-tahun. Itu akan baik-baik saja, tetapi ia kembali ke alam surga selatan dan membunuh musuh-musuhnya. Namun, sedikit kesombongan justru menyinggung keluarga Kingsway, yang menyebabkan ia diinjak-injak oleh leluhur Kingsway Guhua. Ia baru saja mencapai terobosan ke alam mulia. Jadi bagaimana mungkin ia sebanding dengan seorang mulia veteran seperti Kingsway Guhua? Ia meninggalkan alam surga selatan dalam aib. Bab 3664. Tidak mampu melindungi diri sendiri. Sejujurnya, ia tidak terlalu tertekan saat itu. Setelah meninggalkan alam surga selatan, ia mengembara di alam surgawi, mencari obat untuk racun tersebut. Sayangnya, puluhan ribu tahun berlalu, dan ia tidak hanya gagal menghilangkan racun itu, ia menjadi makhluk mengerikan. Bukan manusia maupun hantu. Merasa tak sanggup lagi menanggungnya, ia kembali ke alam surga selatan, siap menerima kekalahan dan mati di sana. Ia kebetulan mendengar tentang kejatuhan Kingsway Guhua, dan teringat akan penghinaan yang dideritanya, memutuskan untuk membalasnya. Tapi sekarang, ia dijebak oleh seorang pemuda. Apa-apaan ini? Merenungkan separuh hidupnya, Chaos Poison Lord hanya merasakan tragedi yang tragis dan menyedihkan. Aku sungguh tidak percaya. Boom! Mata Chaos Poison Lord berkobar amarah. Seorang bangsawan terhormat seperti dirinya, yang dijebak oleh seorang pemuda, tak akan memiliki cahaya di masa depannya. Ia takut akan menjadi bahan tertawaan bahkan di neraka. Ia pun mengamuk. Boom! Kedua pria itu tiba-tiba muncul dari bawah tanah, membuat kerumunan terkesiap. Dua aliran cahaya bertabrakan. Dan di depan mata semua orang, kekuatan racun yang mengerikan langsung memancar dari tubuh Chaos Poison Lord, langsung menyelimuti Qin Chen. Dengan suara mendesis, kekosongan terkorosi, dan dao surgawi mengeluarkan serangkaian suara mendesis. Hukum di sekitarnya, langit dan bumi, dengan cepat mengepulkan asap dan larut di bawah kekuatan ini. Kekuatan ini dengan cepat menyerap ke dalam tubuh Qin Chen. Qin Chen merasakan setiap bagian tubuhnya mulai hancur. Kekuatan racun ini mengerikan.
menghancurkan tubuh Qin Chen dari sumbernya, membuatnya merasakan bahaya yang luar biasa. Qin Chen, seru Ji Wuxue dan yang lainnya kaget. Haha, nak, tunggu saja kematian. Diselimuti oleh kekuatan racun ini, kau akan mati. Chaos Poison Lord mencibir. Ini adalah racun yang bahkan seorang venerable seperti dia tidak bisa tahan. Bagaimana mungkin Qin Chen, seorang venerable bela diri setengah langkah, bisa menahannya? Ia mencibir Qin Chen, menunggunya terkikis oleh kekuatan ini. Yu Qiansui dan yang lainnya dipenuhi rasa takut. Merasakan kekuatan racun yang mengerikan ini. Jantung mereka berdebar kencang. Mendesis. Esensi Qin Chen terkikis dengan cepat di dalam tubuhnya. Saat kekuatan ini meresap ke setiap bagian tubuhnya, seolah menyusup ke setiap pori-pori. Aura kacau muncul di benak Qin Chen. Lebih jauh lagi, di dalam tubuh Qin Chen, kitab asal muncul. Dan peradaban racun dan kekacauan mulai bersinar dengan cepat, mencoba menguraikan esensi racun tersebut. Memang, Qin Chen sedang mencoba menganalisis sumber racun aneh ini. Ledakan. Di atas kepala Qin Chen, tungku alkimia 10.000 emas biru dan istana Tusita langit ungu muncul secara bersamaan. Kedua tungku, satu di atas dan satu di bawah. Qin Chen duduk bersila di tungku alkimia 10.000 emas biru, dengan istana Tusita langit ungu di atasnya. Seluruh tubuhnya diselimuti api entropi racun. Api berhamburan. Qin Chen sedang menganalisis racun ini dengan kemampuan alkimianya. Apa? Anak ini tidak mati. Dia berhasil menahan racun mematikanku. Mata Chaos Poison Lord terbelalak tak percaya. Meskipun Qin Chen mungkin tidak akan mampu menahan racun itu pada akhirnya, fakta bahwa ia mampu bertahan sampai sekarang sudah cukup mengejutkannya. Qin Chen sendiri juga terkejut. Karena, meskipun ia telah mengaktifkan kitab asal, peradaban racun melonjak dalam benaknya. Bahkan warisan Sky Poison Pill Lord pun teraktivasi dengan cepat. Dan warisan alkimia Skyfire Pill Lord terus-menerus dianalisis. Ia tetap tidak dapat menguraikan esensi racun ini. Racun ini tampaknya ada secara alami di dunia. Mengandung prinsip-prinsip tertinggi dari jalan surgawi. Dan tidak dapat dengan mudah dikendalikan. Racun macam apa ini? Pikiran Qin Chen berkecamuk saat ia berulang kali membolak-balik kitab suci racun yang diwariskan oleh ahli pil racun langit. Berharap menemukan asal-muasalnya. Ahli racun kekacauan. Mengamati kemampuan Qin Chen untuk menahan serangan racunnya. Mendengus dingin dan mengabaikannya. Lalu menyerang klan Kingsway di bawah sekali lagi. Denganku di sini, kau takkan bisa menyerang klan Kingsway. Qin Chen mendengus sambil menganalisis racun tersebut. Mengaktifkan istana Doushita langit ungu dan membombardir ahli racun kekacauan. Kau bahkan tak bisa melindungi diri sendiri sekarang. Dan kau masih berpikir kau bisa menghentikanku. Ahli racun kekacauan mendengus dengan jijik dan menghantamkan telapak tangannya ke arah istana Doushita langit ungu. Pada saat itu, aura waktu yang tak terlihat tiba-tiba beredar di antara langit dan bumi. Hukum waktu, gemuruh, langit dan bumi seakan membeku seketika. Bang, istana Doushita langit ungu menghantam ahli racun kekacauan dengan keras, membuatnya terpental. Sialan, ahli racun kekacauan mengamuk. Terbatuk-batuk tak terkendali karena benturan tersebut. Ia memuntahkan seteguk darah gelap, bercampur dengan kekuatan korosif yang mengerikan, akibat luka-luka internalnya. Chaos Poison Lord menatap Qin Chen dengan kaget dan marah. Itulah hukum waktu. Tapi trik apa lagi yang dimiliki bocah ini? Aku sungguh tidak percaya. Chaos Poison Lord menjauhkan diri dari Qin Chen dan menyerang keluarga Kingsway lagi. Bung, di kejauhan, seekor rubah peri berekor 9 muncul di antara langit dan bumi. Itu adalah King Qiuzi. Memancarkan cahaya redup. Mantra sihir yang kuat tiba-tiba menyelimuti Chaos Poison Lord. King Qiuzi sudah setengah langkah menjadi yang mulia. Setelah transformasinya di makam pedang, ia hanya selangkah lagi untuk menjadi yang mulia. Ditambah dengan kekuatan magis bawaannya sebagai anggota keluarga kerajaan rubah peri ekor 9. Chaos Poison Lord langsung kebingungan. Bentrokan dahsyat itu hanya berlangsung sesaat. Ji Wuxue, Yu Qiansui, dan Ji Ruyue memanfaatkan kesempatan itu. Serangan gabungan mereka mendarat di Chaos Poison Lord, langsung membuatnya terpental mundur sekali lagi. Puff, seteguk darah gelap beracun kembali menyembur keluar. Chaos Poison Lord tersadar.
Hampir gila. Sudah cukup baginya untuk diganggu oleh makhluk mengerikan dan bejat itu. Tetapi orang-orang ini berani sekali mengganggunya. Boom! Cahaya beracun yang mengerikan memancar dari tubuhnya. Mencoba membunuh Ji Wuxue dan yang lainnya. Namun, begitu cahaya itu diaktifkan, wajahnya langsung memucat. Dan ia terbatuk, menyemburkan aliran darah hitam beracun. Gawat, hati Chaos Poison Lord mencelos. Ia tahu ia telah memicu racun di dalam tubuhnya terlalu sering, menyebabkannya berbalik dan secara agresif menyerang esensinya. Ia sudah teracuni, dan selama puluhan ribu tahun, ia berhasil menekannya. Kali ini, Qin Chen telah membutakannya, dan upayanya untuk memicu racun untuk membunuhnya telah menyebabkannya meletus sepenuhnya. Kulitnya mulai bernanah, dan gelombang rasa sakit yang luar biasa langsung menyambar pikirannya, membuatnya meraung kesakitan. Raungan, kekuatan mengerikan dari Yang Mulia menyapu, menghancurkan pegunungan di sekitarnya. Patriark keluarga Jiang dan yang lainnya, yang tersembunyi di kejauhan, tersapu oleh kekuatan ini. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan amarah. Mulut mereka menyemburkan darah. Ketemu. Pada saat ini, Qin Chen, yang telah menganalisis sumber racun, tiba-tiba merasakan gelombang kegembiraan yang mendalam di matanya. Setelah lama mencari buku-buku klasik racun yang diajarkan oleh Yang Mulia Pil Racun Langit, Qin Chen akhirnya menemukan catatan buah kekacauan dengan racun yang serupa.